kali ini Halo Sehat akan membahas mengenai diet sehat. Yuk langsung saja kita simak penjelasan mengenai diet sehat oleh Dr. Viastuti Wicaksono, spesialis gizi berikut ini. Apa itu diet sehat? Jadi diet itu sebetulnya adalah pengaturan pola makan. Diet itu bukan artinya mau nurunin berat badan, bukan, tetapi adalah pengaturan pola makan. Dan pengaturan pola makan yang sehat itu harus memenuhi kaidah-kaidah kebutuhan nutrisi yang cukup secara kuantitas dan secara kualitas. Dua itu yang harus terpenuhi. Misalnya secara kuantitas apa? Jumlah energi atau kalori itu harus cukup. Orang makan itu harus sesuai dengan kebutuhannya. Orang yang kalau dia makan berat badannya turun terus, artinya jumlah energi atau kalori yang dimakan itu kurang. Dan itu juga tidak baik karena seorang kalau sampai ke underweight, ya itu adalah risiko-risiko penyakit akan tinggi. Penyakit infeksi, ya mudah tertular penyakit-penyakit bakteri. Nah itu tidak sehat. Kalau orang makan berat badannya juga naik terus, sama itu juga tidak sehat. Jadi kalau kita mau tahu energi atau kalori yang kita makan itu cukup atau tidak, sebenarnya dengan melihat berat badan kita apakah termasuk berat badan normal atau berat badan underweight atau berat badan overweight atau obese. Harusnya yang bagus adalah berat badan normal. Berapa berat badan normal? Kita biasanya melihat dari namanya indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh tidak boleh kurang dari 18,5, tidak boleh lebih dari 23. Ya, antara range-nya 18,5 sampai 23. Itu dari sisi jumlah kalori yang masuk. Yang kedua yang kita harus lihat adalah kualitas. Kualitas itu dilihat dari apa? Berapa komposisi makronutrien yang kita makan, berapa karbohidrat, berapa protein, berapa lemak, berapa vitamin, dan berapa mineral. Kelima ini harus cukup. Kalau tidak, secara kualitas juga tidak mencukupi. Biasanya kita menganjurkan, kalau yang mau gampang, kita pakai yang namanya piring makanku. Di dalam satu piring makan itu, kita bagi dua. Ya, yang setengah itu adalah untuk jumlah sayur dan buah, jadi harus cukup banyak. Ya, yang setengah adalah jumlah karbohidrat dan jumlah protein. Ya, itu harus tercukupi. Kita selama ini coba kita tanyalah pada diri kita sendiri, kita udah makan sesuai dengan piring makanku atau tidak? Atau kalau kita persen per hari, karbohidrat itu sekitar 50-60%, protein itu sekitar 15-20%, sayur dan buah itu mencukupi semuanya. Lemak sedikit, gula sedikit. Ya, itu kira-kira. Sayur dan buah sebenarnya juga termasuk karbohidrat. Jadi nggak hanya nasi atau pengganti nasi, tetapi termasuk sayur dan buah. Vitamin dan mineral biasanya kita dapatkan dari sayur yang segar, buah yang segar. Jadi kalau kita makan itu makanan yang bukan berasal dari bahan makanan yang natural, yang segar, kita juga harus memikirkan kita tidak akan tercukupi vitamin dan mineral. Apa saja manfaat diet sehat? Ya, jadi sebenarnya dengan kita mengikuti diet yang sehat ini, otomatis kita harus mendapatkan benefit. Pertama, pasti status gizi yang baik. Ya, artinya karena energinya cukup, berat badan kita nggak selalu turun terus. Makin lama makin kurus, kan nggak benar. Atau makin lama makin gemuk. Yang banyak sih sebetulnya angka kegemukan pada orang Indonesia itu cukup tinggi. Kalau kita lihat dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, angka obesitas pada orang dewasa, pria ataupun wanita itu meningkatnya luar biasa. Dan dampak dari kelebihan berat badan ini juga menyebabkan angka penyakit tidak menular meningkat. Apa itu angka penyakit tidak menular? Misalnya angka hipertensi, angka diabetes, angka dislipidemi, kolesterol tinggi, penyakit-penyakit jantung, penyakit stroke,
Ya, ini luar biasa peningkatannya, dan ini adalah beban untuk kita semua, beban untuk orang Indonesia, karena angka penyakit-penyakit tidak menular yang meningkat itu membutuhkan terapi. Kadang-kadang sudah parah, itu udah nggak bisa diobati, dia tergantung obat. Kadang-kadang misalnya diabetes yang tidak diatasi dengan baik sejak awal, efeknya apa? Ginjalnya rusak. Efeknya apa? Jantungnya terjadi penyumbatan sehingga perlu dipasang ring, perlu dilakukan operasi, atau dia terjadi stroke. Kebayangkan bahwa ini semua tidak mudah, dan ini membebani beban jaminan kesehatan kita. Ya, mungkin kalau pernah baca jaminan kesehatan nasional dengan BPJS yang banyak rugi, sebenarnya karena ini, karena kita tidak menjaga kesehatan kita sejak awal. Nanti kalau udah diabetes baru kita berobat. Udah berobat, nggak diminum pula obatnya secara rutin. Efeknya apa? Tadi stroke, atau dia harus pasang ring, harus operasi. Berapa biayanya? Atau dia, ya pokoknya dia tidak mengatur tadi. Awalnya orang sakit semua itu karena apa? Karena status gizinya tadi yang berlebih. Apa yang dimaksud piring makanku? Ya, sebetulnya tidak terlalu ekstrim seperti itu. Tapi gini, kalau kita memilih karbohidrat, pilihlah karbohidrat kompleks. Apa itu karbohidrat kompleks? Karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang seratnya masih banyak. Ya, kalau kita makan nasi yang pulen, kita makan roti yang lembut, itu umumnya karbohidratnya udah bukan karbohidrat kompleks. Ya, sehingga dia masuk ke dalam tubuh, diserap dengan cepat, menaikkan kadar gula, turun lagi, jadi fluktuatif, dan itu pemicu timbulnya penyakit diabetes. Jadi kalau memang memungkinkan, pilihlah misalnya nasi pakai campuran beras merah. Kalau kita makan roti, mungkin roti gandum, atau kita makan sumber-sumber karbohidrat yang memang seratnya tinggi, sehingga juga kita masih dapat vitamin dan mineralnya. Apalagi yang bisa kita tambahkan? Sayur dan buah yang cukup banyak. Orang Indonesia itu data riset kesehatan dasarnya 93,5% atau 93,7% kurang makan sayur dan buah. Kebayangkan kalau ada 10 orang di dalam satu ruangan yang makan sayur dan buahnya cukup, itu hanya nggak sampai 1 orang. Kalau ada 100 orang, 93,7% nggak cukup, yang hanya berapa? 7 orang, yang dari 100 orang, hanya 7 orang yang cukup makan sayur dan buah. Terbayangkan bagaimana penyakit-penyakit tidak menular itu luar biasa banyaknya di negara kita. Karena memang pola makan kita nggak bagus. Kita makan kurang sayur dan buah, kita banyak makan lemak jenuh, ya. Data, kalau kita lihat data dari WHO, angka orang Indonesia yang mengkonsumsi lemak jenuh itu kita paling tinggi dibandingkan hampir semua negara di dunia. Karena kita banyak makan gorengan, ya, hampir semua kita goreng. Mau gurame, mau tahu, tempe, semua kita goreng. Belum lagi buah-buahan, ya, buah yang harusnya mendatangkan vitamin dan mineral yang bagus untuk kita goreng. Pernah makan kan? Nangka goreng, rambutan goreng, ya, apel goreng. Itu apa? Itu minyak atau lemak jenuh. Yang semua itu memperburuk kondisi status gizi, memperburuk kondisi penyakit tidak menular otomatis, ya, memperburuk beban jaminan kesehatan nasional kita. Apa saja makanan yang perlu dihindari? Saya sih berpikir ini harus menjadi sebuah pola. Nggak bisa cuman, saya mau diet sehat sebulan. Nggak bisa, ini harus seumur hidup. Jadi makanan apa? Pertama, makan jumlah cukup. Jangan naik berat badan berlebihan, apalagi terus naik. Biasanya yang sering itu naik berat badan tuh terus menerus, ya, tanpa kita sadari. Orang naik berat badan kan sedikit-sedikit, jadi nuruninya juga nggak bisa mendadak. Saya mau turun 20 kilo dok, cepet, nggak bisa, ya. Jadi itu harus menjadi pola. Atau yang terlalu kurus, itu juga nggak benar, karena
risiko infeksi meningkat. Jadi kalau menurut saya, kapan kita melakukan diet? Ini terus-menerus. Bahkan sejak kecil, sejak anak kecil, jangan dibiasakan makan makanan yang manis, makan makanan yang terlalu asin. Karena kalau dia sudah mengenal terlalu manis dan terlalu asin, dia nggak mau lagi makan sayur dan buah. Sayur itu rasanya hambar, buah itu juga rasanya manisnya kan nggak manis-manis banget. Dia nggak mau karena dia lidahnya, taste-nya sudah biasa makan yang terlalu manis atau terlalu asin. Ya, kita kasih keripik-keripik yang asin, terus kita kasih makanan-makanan yang ya mengandung gula banyak. Itu anak udah harus dibiasakan. Sehingga pada saat dia dewasa, dia udah tahu dia makan apa. Ya. Nanti pada saat dia umur di atas 30, di mana risiko penyakit tidak menular itu meningkat, kalau kita tidak biasakan dari kecil, susah. Karena itu pola makan itu dibentuk sejak kita kecil. Jadi pola makan sehat, diet sehat harus diajarkan pada anak sejak usia dini. Bagaimana mengatur jam makan yang baik? Ya, jadi kalau saya sih menganjurkan pola makan itu harus teratur. Tadi salah satunya juga menjaga agar kadar gula darah nggak fluktuatif. Kalau kita nggak makan nih, kadar gula turun, drop. Ya kan? Ntar kita makan banyak, naik. Kan nggak benar. Jadi kita makan teratur. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi kira-kira ya jam 6, jam 7. Kalau anak sekolah sekarang masuk jam 7, makannya harus jam 6. Ntar makan siang jam 12, ntar makan malam lagi jam 6 atau jam 7 malam. Di antara dua waktu makan, kita bisa kasih. Ya, kalau anak sedang tumbuh, kita bisa kasih snack yang padat kalori supaya tumbuhnya bagus. Kalau pada orang dewasa yang takut gemuk, kita kasih snack yang rendah kalori, sayur, buah. Ya, jangan makanan-makanan yang tinggi kalori, gulanya tinggi, yang digoreng, lemaknya tinggi. Jangan seperti itu makannya. Makanlah sayur atau buah yang kalorinya rendah dan mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Siapa saja yang harus melakukan diet sehat? Semua orang, sejak usia dini, kemudian remaja, dewasa muda, dewasa tua, sampai orang tua. Tidak ada bedanya. Semua harus melakukan diet ini. Apakah diet sehat dapat menurunkan berat badan? Bisa. Karena tadi kita bisa mengatur. Kalau orang itu berat badannya naik terus sampai lebih dari berat badan normal atau berat badan ideal dia pasti harus nurunin berat badan supaya tidak menjadi penyakit tidak menular tadi. Kan nanti ujungnya penyakit tidak menular. Ujungnya apa? Stroke. Ujungnya apa? Pasang operasi jantung. Ujungnya apa? Sakit ginjal. Nah, itu harus kita jaga. Bisa membantu menurunkan berat badan yang sehat dengan cara diet sehat.